Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waltham Aliansa dengan NIM S1 2102. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab tentang mata kuliah sistem operasi untuk memenuhi tugas semester saya. Dan materi kuliah yang saya akan jelaskan. Subbab pertama yaitu pengenalan sistem operasi dan subbab kedua penjadwalan pada CPU. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengenalan sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem operasi. Yang pertama itu sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Sedangkan yang kedua bertindak sebagai penghubung antara user dan hardware. Dan yang ketiga yaitu bertugas untuk mengendalikan, mengkoordinasi pengguna hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi yang ditinjau oleh tiga sudut pandang yang berbeda. Yang sudut pandang pertama dilihat dari sisi pengguna. Dalam sudut pandang pengguna, sistem operasi adalah sebagai alat yang mempermudah penggunaan komputer. Dan yang kedua, sudut pandang sistem. Pada sudut pandang sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menenangi konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusinya aplikasi dan operasi dari input dan output. Dan yang ketiga dari sudut pandang tujuan. Dari sudut pandang tujuan, sistem operasi adalah alat yang membuat komputer yang lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan abstraksi komponen sistem komputer. Dalam sistem operasi pasti di dalamnya memiliki perangkat keras. Dan pada aplikasi lainnya seperti editor, browser pasti di dalamnya memiliki sistem operasi dan perangkat keras. Dan pengguna atau user berada di luarnya. Oke, kita masuk di layanan sistem pada operasi. Yang pertama itu pembuatan program. Pada ini sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membuat programmer dalam membuat program seperti editor. Dan kedua itu eksekusi program. Pada kasus ini sistem harus meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Dan yang ketiga itu operasi input dan output. Program yang dijalankan kadangkala membutuhkan input dan output. Dan kita harus mengefisienkan penggunaannya. Lanjut di keempat itu manipulasi sistem broadcast. Program harus membaca dan menulis broadcast. Kadangkala juga harus membuat dan menghapus broadcast itu. Yang kelima, komunikasi.
pada kasus ini, kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses lain. Dan yang terakhir yaitu deteksi error. Pada kasus ini, sistem operasi harus waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori kerja, input atau output. Oke, kita masuk di contoh soal. Yang pertama itu, yang bukan tujuan dari sistem operasi adalah A. Kemudahan untuk digunakan, B. Efisien dalam kinerjanya, C. Kemampuan untuk berkembang, D. Sebagai hiasan komputer. Dan yang kedua yaitu pengertian sistem operasi adalah sebagai alat yang dapat menempatkan sumber daya secara efisien di pandang sudut. Dan ini semua sudah kita jelaskan tadi, dan jawabannya bisa kita lihat di sini. Dan yang ke-1 yaitu jawabannya yaitu D, sebagai hiasan pada komputer. Di sini nih soalnya menunjukkan yang bukan tujuan dari sistem operasi, yang bukan. Dan yang kedua tadi yang kita sudah jelaskan bahwa sistem dilihat dari sudut berguna, sistem operasi sebagai alat yang dapat menempatkan sumber daya secara efisien. Oke, kita masuk di part 2 yaitu penjadwalan proses pada CPU. Oke, di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan dengan manfaat untuk memecahkan suatu permasalahan, terutama pada penjadwalan proses. Dan tujuan utama algoritma penjadwalan ialah meningkatkan kinerja dari sebuah sistem menggunakan kriteria tertentu. Pada saat ini saya akan menjelaskan algoritma Phillips-Combe-Selfridge (PCFC), yang dimana yang bisa kita artikan siapa yang duluan, dia yang dieksekusi. Algoritma Phillips-Combe-Selfridge membuat setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, query atau antrian dengan prinsip Phillips in, Phillips out. Siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan, sesuai dengan waktu kedatangannya. Algoritma FCFS ini bersifat non-prescriptive atau tidak dapat dilakukan penilaian oleh proses lain, walaupun proses yang menunggunya memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan pada algoritma ini ialah kelebihan. Algoritma yang paling sederhana dengan skema proses meminta CPU mendapat prioritas, dan kekurangannya ialah waiting time ratanya yang cukup lama dan biasa terjadi conveyor effect. Dan kita akan menganalogikan algoritma FCFS. Misalnya kita ketahui ada 3 buah proses dengan proses time P1 24 ms, P2 3 ms, dan P2 3 ms, P3 3 ms, dan hitunglah waiting time dari ketiga proses terdapat dengan menggunakan algoritma FCFS. Di sini kita bisa lihat waiting time untuk P1 adalah 0, menunggu. P1 tidak perlu menunggu.
Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24. P2 sebesar 24 dan P2 ini akan diproses setelah P1 selesai diproses. Dan P3 sebesar 27, menunggu P1 dan P2 selesai. 24 dan 27. 24 dan ditambah 3 PS jadi 27 dan ditambah lagi 3 PS jadi P3 selesai pada waktu 30 ms. Dan penetapan pada algoritma VCFS ini ialah ya seperti Gojek, aplikasi pemesanan. Sebelum kita memesan kendaraan atau makanan melalui aplikasi Gojek dikonfirmasi dan dilayani, maka pengguna harus menggunakan sistem waktu yang ditetapkan. Sistem ini menggunakan VCFS, di mana pemesanan pertama akan lebih dulu dikonfirmasi dan dilayani, kemudian pindah ke pemesanan berikutnya dengan durasi menunggu sesuai first time antrian sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan priority schedule. Pada algoritma priority schedule merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang tertinggi. Oke, di sini yang diproses, yang akan dijalankan terlebih dahulu yang memiliki proses yang lebih tinggi, prioritas yang lebih tinggi. Dapat dijalankan secara produktif maupun non-produktif. Karakteristik prioritas untuk menentukan siapa yang paling prioritas ialah pertama time limit atau akses file. Yang kedua dilihat dari tingkat kepentingan proses. Dan yang ketiga memory requirement. Dan keempat perbandingan antara input output purpose dengan CPU purpose. Dan kelebihan pada algoritma ini ialah memenuhi kebijakan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang ditetapkan. Dan kekurangan ialah dapat terjadi indefinite logging atau starvation. Dan ini bisa diakali dengan solusi aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Oke, di sini saya akan menganalogikan prioritas schedule. Priority schedule. Jika kita memiliki P1 yang 12.6 dan P2 yang 12.8, P3 7, P4 3 dan P1 itu prioritas yang keempat, P2 ke-1, P3 ketiga, P4 kedua dan waktu menunggu ada waktu kedatangan yaitu 0000 dan kita bisa mencapai yaitu kita kerjakan dulu yang paling priority yang paling tinggi yaitu P2 dengan waktu tunggu 0 dan P4 dengan priority kedua waktu tunggu 8 dan P3 dengan waktu tunggu ketiga dan waktu tunggu yang 11 dan P1 dengan waktu tunggu 18. Dan kita bisa mencari rata-rata waiting time dengan menambahkan semua ini dan dibagi 4. Contohnya itu 0 tambah 8 tambah 11 tambah 18 dibagi 4 sama dengan 9,25. Oke, pada
Penetapan pada algoritma priority schedule ialah pada aplikasi KISS atau radio. Radio suatu ini menggunakan software dengan algoritma penjadwalan priority schedule. Contohnya dengan melakukan penjadwalan penyiaran iklan berdasarkan pada prioritas dapat mengurangi kerugian biaya yang ditimbulkan karena kesalahan penjadwalan iklan. Oke, kita masuk di contoh soal. Jika berikut ini soal penjadwalan CPU, dan hitunglah menggunakan FCFS dan priority schedule. Jika kita memiliki soal dengan P1 Purpose-Time 6 untuk kedatangan 0 dan priority-nya ketiga. P2 dengan waktu Purpose-Time 4, waktu kedatangan 1 dan priority keempat. P3 Purpose-Time 3, waktu kedatangan 3, priority ke-1. Dan P4 Purpose-Time 8, waktu kedatangan ke-6 dan priority kedua. Dan kita akan menghitungnya dengan algoritma FCFS dan priority schedule. Di sini kita akan menghitung dengan menggunakan algoritma FCFS yang dimana yang duluan datang, yang pertama diproses. Oke, kita akan hitung waiting time-nya terlebih dahulu, itu waktu P1 datang kepada 0 duluan diproses, dan P2 sama dengan 6 kurang 1. Contohnya 1 ini waktu kedatangan pada P2 dan 6 ini waktu eksekusi P2. Oke, di sini P3 yaitu 10 kurang 3 sama dengan 7, P4 13 kurang 6 sama dengan 7. Dan untuk menghitung rata-rata waiting time dari semua ini, yaitu kita akan menjumlahkan semua waiting time itu, habis itu kita bagikan bagi 4, kita akan menghasilkan hasil 4,75. Dan kalau kita akan menghitung troops outbound time menggunakan P1 sama dengan 6 kurang 0 dengan 6, B2 10 kurang 1 sama dengan 9, dan B3 13 kurang 3 sama dengan 10, dan P4 21 kurang 6 sama dengan 15. Untuk menghitung rata-rata dari tab ini, kita jumlahkan semua ini, semua proses, habis itu kita bagikan 4. Kita akan menghasilkan jawaban 10. Sedangkan untuk menggunakan algoritma PP atau priority primitive, yang dimana yang prioritasnya yang lebih sedikit yang didahulukan dieksekusi, dan jika proses boleh dihentikan maka proses lain dan dihentikan oleh proses lain. Oke, di sini saya ada untuk menghitung waiting time. P1 sama dengan 14 kurang 3 sama dengan 11. B2 17 kurang 1 sama dengan 16, dan P3 0, P4 0. Bila dari sini. Dan untuk menghitung rata-rata dari waiting time itu, hasil dari proses waiting time akan dibagikan 4 sama dengan 6,75. Dan untuk tools outbound time, untuk menghitung tools outbound time, P1 sama dengan 17 kurang 0 sama dengan 17, P2 21 kurang 1 sama dengan 20, dan P3 6 kurang 3 sama dengan 3, dan P4 14 kurang 6 sama dengan 8. Dan untuk menghitung rata-rata tat ini,
kita jumlahkan semua ini, habis itu dibagikan 4 sama dengan 48 bagi 4 atau 12. Oke, kita masuk di menggunakan alat bantu pemukul paman. Di sini untuk memudahkan kita mengerjakan soal-soal algoritma penjadwalan CPU ini, kita bisa menggunakan alat bantu seperti alat bantu bahasa pemukul paman. Di sini saya menggunakan bahasa pemukul paman Python dengan algoritma FCFS. Terlebih dahulu saya akan membuat fungsi untuk mencari waktu tunggu dan membuat fungsi untuk menghitung waktu putar balik. Selanjutnya membuat fungsi untuk menghitung latar-latar. Dan di sini saya akan mengkalkulas total WT sama dengan total WT tanpa WT ALPKI dan total TAT sama dengan total TAT tanpa TAT ke ALPKI dan compile time sama dengan TAT ALPKI tanpa ALPKI. Di sini I ini akan mengulang atau looping sepanjang sampai ke N. Di sini kita bisa masukkan proses 1, 2, 3, 4 dan jumlah proses tersebut, purpose time-nya dan alpha time-nya. Kita bisa menggunakan, kita langsung saja implementasikan di contoh soal yang tadi. Di sini ada 4 quantity time, 4 dan proses 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan purpose time 6, 4, 3 dan 8. Dan waktu kedatangan atau alpha time 0, 1, 3, 6. Kita bisa jalankan. Oke, di sini kita mendapatkan rata-rata waiting time 4,75 dan rata-rata turn around time yaitu 10. Kita bisa lihat jawabannya apakah sama. Dan jawabannya sama yaitu 4,75 dan 10. Dan oke, sekiranya itu saja penjelasan singkat saya mengenai materi kuliah ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.